Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan di sini kami kelompok 3 dari kelas Capstone FA. Kami akan menyampaikan sistem desain untuk progres 1 proyek P2 kami. Di sini akan saya kenalkan secara singkat. Ada saya di sini Reuben Razani, kemudian ada rekan saya Anissa Rizka Putri, Muhammad Fadil Ramadan, Cindy Angelika Velia Dervina, kemudian ada Raihan Faras Ramadan. Untuk daftar pustaka sendiri, kami di sini akan menyampaikan mengenai definisi desired outcome dari produk, daftar kebutuhan fungsional, non-fungsional, dan fitur unggulan, kemudian ada analisis potensi revenue atau monetization, dan yang terakhir ada desain sistem. Baik, untuk berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, baik. Jadi, poin pertama dari pembahasan kami yaitu definisi desired outcome dari produk. Di sini yang pertama, definisi produk kami. Jadi, aplikasi ini dirancang khusus untuk Gen Z dalam mengembangkan karir dan soft skill secara personal dan berkelanjutan. Nah, aplikasi kami ini juga menjawab beberapa tantangan nyata, yaitu tingginya pengangguran pada Gen Z, sekitar usia 20 sampai 24 tahun. Yang kedua, ada rendahnya kesiapan kerja dalam aspek non-teknis. Nah, tujuan utama dari aplikasi kami ini yaitu untuk membangun ekosistem digital yang membantu Gen Z mengenali potensi, mengukur kesiapan, dan berkembang sesuai kebutuhan industri. Nah, poin kedua di sini ada desired outcome dari produk kami. Yang pertama itu ada meningkatkan kesiapan kerja Gen Z. Jadi target kami di sini dalam waktu 6 bulan, kami dapat meningkatkan kesiapan kerja Gen Z, terutama dalam komunikasi profesional dan pemetaan karir berbasis psikotes. Nah, keberhasilan ini dapat diukur dari asesmen kesiapan, hasil tes, dan penyelesaian modul. Yang kedua itu ada memberikan pengalaman pelatihan personal dan interaktif. Nah, kami ingin meningkatkan partisipasi bootcamp mingguan sebesar 30% dalam waktu 3 bulan. Untuk indikator sendiri dari peserta aktif, penyelesaian sesi, dan tingkat kepuasan. Desired outcome yang ketiga yaitu membantu perusahaan dan HR dalam menemukan talenta muda siap kerja. Nah, jadi target kami di sini dalam waktu 6 bulan, sebanyak 70% pengguna punya profil kompetensi yang lengkap. Desire outcome yang keempat yaitu mendukung proses eksplorasi diri dan karir. Jadi kami di sini menargetkan kenaikan 40% pada fitur karir tracker dan sesi mentoring dalam waktu 3 bulan. Ukuran keberhasilan sendiri itu ada jumlah sesi, frekuensi fitur, dan feedback pengguna. Desire outcome yang terakhir yaitu menumbuhkan komunitas pembelajaran yang aktif. Kami menargetkan dalam waktu 4 bulan kami ingin berpartisipasi dalam tantangan dan komunitas naik sebanyak 50%. Indikatornya sendiri yaitu jumlah tantangan yang diikuti, interaksi, dan sertifikasi. Selanjutnya yaitu masuk ke daftar kebutuhan fungsional, non-fungsional, dan fitur unggulan dari aplikasi ini. Yang pertama yaitu daftar fungsional, di mana yang pertama yaitu pendaftaran dan login account yang akan menyimpan data-data pengguna atau data-data user untuk menampung informasi dari user tersebut. Kemudian ada tes psikologi dan minat karir, kemudian ada analisis dan penilaian CV, dilanjutkan dengan bootcamp interaktif, dan ada fitur utama atau salah satu fitur utama kita yaitu one-on-one mentoring yang kemudian didukung oleh karir clarity tracker dan ada manajemen konten bootcamp. Kemudian untuk belakang layar kita juga akan membuatkan dashboard admin dan kemudian untuk fitur tambahan dari aplikasi tersebut terdapat notifikasi dan reminder untuk mengingatkan peserta mungkin ketika memiliki janjian dengan mentor di one mentoring atau ketika ada tugas di bootcamp interaktif dan sebagainya. Kemudian selanjutnya itu sistem sertifikasi dan ada manajemen profil pengguna. Yang kedua yaitu kebutuhan non fungsional. Yang pertama yaitu ketersediaan sistem, di mana untuk uptime dari aplikasi ini haruslah tinggi di atas 95% sehingga user tidak kesulitan dalam mengakses aplikasi ini dan menggunakannya. Selanjutnya yaitu responsif, di mana aplikasi ini harus berjalan dengan seamless di berbagai device Android. Dan kemudian yaitu atau mungkin ke depannya juga akan disupport dengan device iOS begitu. Selanjutnya yaitu keamanan data, kemudian ada waktu respons cepat apabila ada sebuah trouble atau apabila ada sebuah masalah terhadap aplikasi, maka pihak developer atau pihak aplikasi dapat meresponnya dengan cepat. Kemudian ada skalabilitas yang sempat saya singgung tadi, dapat digunakan di berbagai device Android maupun nanti
akan merambah ke iOS begitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu desain ramah dengan Gen Z yang dapat menarik atau yang dapat memberikan perhatian kepada Gen Z. Kemudian ada integrasi API dengan backend, lokalisasi konten, sumber daya, efisiensi sumber daya, dan maintainability. Kemudian untuk fitur unggulan yang sempat saya singgung juga sebelumnya, kami ada setidaknya 5 fitur unggulan. Yang pertama yaitu Teamwork Bootcamp, yaitu bootcamp soft skill dan bidang pekerjaan dengan weekly challenge dan sertifikasi. Kemudian ada one-on-one career mentoring, yaitu fitur mentoring personal yang menghubungkan pengguna dengan profesional industri sesuai minat dan bidang karir. Kemudian ada Passion and Personality Helper, yaitu tes psikologi digital. Kemudian selanjutnya ada Career Clarity Tracker, yaitu sistem visualisasi progres pelatihan dan pengembangan soft skill yang dapat digunakan sebagai track record digital oleh pengguna. Selanjutnya yaitu CV Scoring, yaitu fitur penilaian CV secara otomatis serta template generator untuk mempermudah penyusunan CV. Baik, berikutnya di sini akan menjelaskan mengenai analisis potensi revenue atau monetization. Baik, yang pertama yang kami tawarkan adalah premium dan langganan, yang mana kami menawarkan ada beberapa fitur gratis seperti tes kepribadian dasar, akses bootcamp terbatas, kemudian ada CV generator untuk level apa. Mohon maaf ada typo di situ. Kemudian untuk fitur premium yang kami tawarkan ada bootcamp khusus selama 8 minggu, kemudian ada one-on-one career mentoring, ada sertifikasi dan rekomendasi pekerjaan, kemudian ada career clarity tracker, serta feedback personal. Estimasi harga yang kami patok sendiri untuk bootcampnya adalah 300 hingga 800 ribu. Dan untuk target pengguna aktifnya, kami menargetkan hingga 5.000 pengguna, serta potensi pendapatan tahunan yang kami perhitungkan adalah hingga 16,5 miliar. Berikutnya ada B2B licensing, yang mana target yang kami incar adalah pihak sekolah, universitas, atau BLK. Ya, di sini kami juga menyediakan beberapa fitur seperti dashboard tracking untuk siswa atau mahasiswa, kemudian ada book test untuk minat bakat, dan laporan progres untuk soft skill dari pengguna. Estimasi harga per tahunnya untuk B2B lisensi sendiri ada 300 ribu per institusi, yang mana untuk setiap institusinya ada 8 em, jumlah maksimum hingga 100 pengguna. Kemudian ada target pengguna aktif, yang mana kami targetkan hingga ada 20 institusi nantinya. Kemudian ada potensi pendapatan tahunan yang kami targetkan hingga 6 miliar. Selanjutnya ada mitra koperasi, yang mana di sini ada untuk yang fitur yang kami tawarkan sendiri ada seperti rekrutmen berbasis tes dan soft skill, kemudian ada dashboard kandidat siap kerja, serta ada job matching otomatis. Yang mana model revenue-nya sendiri kami menawarkan ada pay per candidate hingga paket langganan data. Untuk estimasi harga per tahunnya sendiri kami menargetkan eh, 15 perusahaan dikali 500 ribu per bulan. Mohon maaf, ada typo di estimasi harga per tahun. Kemudian berikutnya ada potensi pendapatan tahunan hingga 90 juta rupiah. Lalu ada produk digital yang mana eh, sumber dari produk digital kami sendiri berasal dari komisi mentoring yang bernilai 10 hingga 20%, kemudian ada penjualan e-book dan template karir, kemudian ada sistem boost untuk mentor unggulan. Dan estimasi harga per tahunnya sendiri kami sebenarnya bukan estimasi harga, mohon maaf. Untuk mentoringnya sendiri adalah 12 juta, dan untuk ebook dan kontennya sendiri adalah 25 juta. Kemudian untuk potensi pendapatan tahunannya kami menargetkan hingga 30 juta rupiah. Terakhir ada konten premium dan ads, yang mana untuk sponsorship kami menargetkan eh, ada pada HR platform, brand currency, dan adtech. Kemudian untuk bentuknya sendiri seperti bisa sponsor aplikasi, event partnership, dan banner. Untuk targetnya awalnya sendiri, kami menargetkan untuk 5 brand, masing-masing 5 brand adalah 10 juta. Dan untuk potensi pendapatan tahunannya adalah 50 juta sesuai dari perhitungan di target awal. Untuk berikutnya akan saya serahkan ke rekan saya.
Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang desain sistem. Nah, di desain sistem itu terdiri, yang pertama ada metodologi, yaitu design thinking. Nah, design thinking ini terdiri dari empathize, define, ide, prototype, dan test. Nah, lalu yang pertama ada metodologi, yaitu MVVM arsitektur, yang ada view, lalu ke data binding, di view model, lalu ke model, dan bisa kembali lagi ke view model dan data binding. Nah, presentasi and presentation logic dan business logic and data. Nah, lalu yang kedua ada tahapan UI. Di sini proses design thinking. Yang pertama ada empathize, yaitu memahami kebutuhan emosi dan tantangan pengguna secara mendalam. Lalu yang kedua ada define, yaitu untuk merumuskan pernyataan masalah atau problem statement yang jelas dan fokus. Lalu yang ketiga ada ide, untuk menciptakan sebanyak mungkin ide dan solusi tanpa membatasi kreativitas. Lalu yang keempat ada prototype, yaitu untuk membuat representasi visual atau fungsional awal dari solusi yang dipilih. Dan yang kelima ada testing, untuk menguji prototipe ke pengguna, mendapatkan feedback dan memperbaiki solusi. Nah, lalu yang ketiga ada desain sistem komponen library. Nah, di sini komponen button itu keterangan itu memiliki variasi primary, secondary, ghost dengan icon atau label. Kedua ada input file yang ada form search bar, text area, OTP, field. Lalu komponen card yang keterangan itu ada bomb cam card atau mentor card. Lalu ada juga navigasi bar atau footer dan navigasi. Keterangan itu navigasi utama dan informasi dasar. Lalu itu ada komponen model alert yang keterangan itu konfirmasi, error, dan notifikasi. Lalu ada juga komponen toast atau snack bar yang keterangan itu dapat memberikan feedback sistem berhasil atau gagal dan serta menyertakan informasi. Lalu ada juga Fatal Library. Nah, polanya ini ada onboarding flow, kegunaannya itu untuk panduan awal penggunaan baru. Lalu juga pola teamwork bootcamp flow yang kegunaannya untuk pemilihan bootcamp, tugas mingguan, dan sertifikasi. Lalu ada juga pola career mentoring flow yang kegunaannya untuk booking monitoring, notifikasi, meet, dan feedback. Lalu ada juga pola CV upload flow untuk upload CV, analisis feedback. Lalu ada juga career feedback flow yang kegunaannya untuk analisis bootcamp, riwayat, dan feedback. Lalu ada juga personality career flow untuk pengisian data, pengisian tes, dan hasil personality. Selanjutnya ada brand style guide. Ini color style-nya itu seperti color palette dan setiap warna memiliki fungsinya masing-masing. Pertama, menjadikan hierarki visual, menekankan alamat penting, dan menjaga konsistensi UI lintas platform. Itu brand style guide-nya di tipografi, fokus utama fontnya untuk yang Gen Z. Lalu karakteristik umumnya yakni konsisten, responsif, mudah diimplementasikan, dan menjaga keseimbangan antara estetika dan aksesibilitas. Lalu komponen library-nya yang pertama di UI style, ini antar mungkin aplikasi yang dirancang dengan gaya modern, minimalis, dan ramah pengguna, dengan fokus pada kenyamanan dan kemudahan penggunaan, khususnya untuk pengguna Gen Z. Lalu ada visual tone. Di sini aplikasi dirancang untuk menciptakan kesan profesional yang tetap inspiratif dengan pendekatan visual yang relevan bagi Gen Z dan mendukung transisi dari edukasi ke dunia kerja. Terima kasih.